Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera, tetap sehat, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama untuk mendalami tema yang berjudul Aku Bangga Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, ada yang berpandangan bahwa menjadi perempuan atau laki-laki adalah sebuah kebetulan belaka. Menjadi perempuan dan laki-laki adalah hal yang biasa, alamiah, dan tidak ada yang istimewa. Anak-anakku yang terkasih, pandangan seperti ini seakan-akan hendak mengesampingkan bahwa menjadi perempuan atau laki-laki merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam sejarah keselamatan umat manusia dalam melanjutkan karya penciptaan manusia-manusia baru di dunia ini. Dalam melanjutkan karya penciptaannya di dunia ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat kitab Kejadian bab 1 ayat 27 berikut ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak yang terkasih, maka berdasarkan kutipan tersebut, kita bisa melihat bahwa hidup sebagai perempuan atau laki-laki adalah merupakan anugerah Allah. Laki-laki dan perempuan sejak awal mula diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan dirinya. Allah menghendaki agar manusia sebagai laki-laki atau perempuan dengan karakteristiknya saling melengkapi, saling mengembangkan, dan saling menyempurnakan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini akan semakin juga kita lihat lebih jelas dalam Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Nah, anak-anak yang terkasih, bahwa setiap manusia sebagai perempuan atau laki-laki perlu mengembangkan perilaku dan kebiasaan yang khas sesuai dengan jenis kelaminnya dan bekerja sama untuk saling melengkapi. Anak-anak yang terkasih, manusia perempuan atau laki-laki memiliki martabat sebagai pribadi. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang khas
Keunikan martabat sebagai pribadi yang unik ini adalah karunia Tuhan. Kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki secara utuh dengan segenap jiwa raga, bakat, kemampuan, dan juga keterbatasan. Tuhan Allah punya maksud khusus menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Tuhan mengendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kedudukan pria dan wanita. Mari bersama-sama kita lihat kutipan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 berikut ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Anak-anak yang terkasih, menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kutipan ini hendak menyatakan bahwa kedudukan pria dan wanita itu begitu berharga di mata Tuhan. Mereka memiliki kesederajatan yang sama. Mereka sepadan. Kesetaraan ini rupanya juga yang senantiasa diperjuangkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika Tuhan Yesus hidup, bahwa dalam tatanan kemasyarakatan, perempuan menjadi warga kelas 2. Tuhan Yesus memperjuangkan bagaimana supaya kesetaraan itu terjadi. Salah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus sangat memuji sikap seorang perempuan, seorang janda miskin, yang dalam kekurangannya dia memberikan persembahan. Anak-anak yang terkasih, gereja juga dari waktu ke waktu menaruh perhatian yang besar dalam memperjuangkan kesetaraan, kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Katekismus Gereja Katolik artikel 369 pun secara tegas menyatakan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna. Di satu pihak sebagai pribadi manusia, di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik yang dikehendaki Allah. Keduanya pria dan wanita memiliki martabat yang tidak dapat hilang yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya pria dan wanita bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Maka anak-anakku yang terkasih, sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, kita harus bersyukur dengan penuh rasa bangga. Tulis ulangi lagi bahwa sebagai
perempuan atau menjadi perempuan atau laki-laki, kita harus syukuri dengan penuh rasa bangga. Karena menjadi perempuan atau laki-laki bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi karunia Allah. Anak-anak yang terkasih, berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita bisa melihat bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan kebaikan dan keindahannya masing-masing. Yang ketiga, laki-laki maupun perempuan sederajat dan begitu berharga di mata Allah. Dan yang keempat, perempuan dan laki-laki saling membutuhkan, saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, setiap laki-laki atau perempuan dipanggil untuk mengembangkan dirinya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan menuju kesempurnaannya sebagaimana dikehendaki Allah. Nah, untuk memperluas wawasan kita, maka yang pertama, carilah artikel tentang seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan kesetaraan gender di internet. Kemudian dari situ buatlah kesimpulan tentang makna dan nilai-nilai perjuangannya bagi kehidupanmu sehari-hari. Dan yang terakhir, usaha apa yang dapat kita lakukan? Usaha apa yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan dan memperjuangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam hidup sehari-hari? Tuhan memberkati.